hati-hati bagi orang tua ya Pak ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, ini banyak spon. Kalau dibakar dia meleleh. Makan nih. Harus hati-hati. Makan, habisin. Bapak korban ya, yang itu penjual es kue ya, yang lagi rame di medsos, yang ribuan orang minta tolong ke Hotman untuk membantu penjual es kue ini. Saya sudah posting, silakan kalau bisa korbannya atau keluarganya menghubungi Hotman 911. Dengan senang hati saya akan kirim tim pengacara. Hotman 911 punya tim pengacara di seluruh Indonesia dan tidak dibayar ya, alias gratis. Kalau pada naga bayar saya mahal, tapi kalau rakyat susah seperti ini, sudah ribuan orang kita tolong dan nggak ada munafik-munafikan mencari nama. Aku udah terkenal, ngapain gue mencari nama? Oke. Jadi kepada penjual es kue yang di medsos lagi ramai sebagai korban, silakan bapak atau anaknya atau keluarganya menghubungi tim Hotman 911. Saya akan langsung kirim 10 orang pengacara untuk menemui bapak hari ini juga. Hari ini juga kirim, hubungi kami segera. Gampang kok menghubungi kita. Hubungi wartawan, kalau Anda tidak tahu, suruh wartawannya agar hubungi saya. Kami akan menemui Anda dan keluarga kamu dimanapun Anda mau. Penjual es korban yang medsos, Hotman 911 siap. Siap, didampingin aja, dilaporin dulu Pak. Siap. Yang itu dampingin dulu, ya. Buka di mana, Pak? Pulang Pak, rumah Pak. Ada tamu Pak. Saya dari sana ke sini. Maaf, Pak. Atas keluarga saya, Bapak Pak. kata siapa Bapak sudah ada perdamaian tadi? Kata Bapak sudah damai. Mana bentuk perdamaiannya? Nggak ada. Yang ngancamnya tidak ada orangnya. Kata Bapak tadi ke saya udah damai. Udah. Yang damai apa Pak? Tebak hukuman buat Pak Polisi dan TNI yang tuduh dan viralin Bapak penjual es kue. A. Suruh sholat, B. Dimutasi, C. Disuruh hafalin Pancasila. Apa coba? Oh iya, kan udah dikasih permintaan maaf dan sepeda motor karena terlanjur malu. Ya seperti biasa, pencitraan number one. Menjaga nama baik kepolisian jauh lebih penting daripada berbenah dan reformasi. Koreksi kalau benar. Kan sesama anggota harus saling melindungi. Hukuman kan nggak berlaku buat pemegang hukum. Jangan berharap opsi lain dan dipecat, pensiun dihilangkan, terjerat UU ITE, KUH Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai pencemaran nama baik, penjara maksimal 2 tahun dan denda 400 juta atau kena pasal 311 KUH 4 tahun penjara. Nggak mungkin lah, nggak akan dipidana meskipun sudah seenaknya bejek-bejek penjual es, nyodorin paksa ke mulut si bapak, dipukuli, ditampar dan ditendang dengan sepatu bot, bahkan dipaksa minum air comberan sampai si bapak trauma nggak jualan 3 hari. Dengan permintaan maaf, apakah dianggap semuanya selesai? Niatnya baik ya, agar masyarakat enggak dirugikan. Makanya bekerja sesuai tugas dan kewenangan, Pak. Masa ini aja diajarin sih? Selain kriminalisasi orang sembarangan, nggak gebukin orang, betapa banyak orang yang nggak bersalah Anda hukum dan Anda siksa. Menindas praduga tidak bersalah, apalagi prestasi Anda. Harusnya serahin dulu ke Nakes atau Bepom biar diidentifikasi makanan tersebut, dijual berbahaya atau enggak. Ini bisa-bisanya main hakim sendiri. Coba kalau rakyat main hakim sendiri, langsung ada sanksi. Udah ya bikin malunya. Di luar negeri sana lebih baik mereka melepas 1000 kriminal daripada menangkap 1 orang yang gak bersalah. Karena mempermainkan kekuasaan itu keji. Koreksi kalau benar. Dari kasus ini kita belajar bahwa aparat penegak hukum itu bisa aja salah, bisa memfitnah dengan tuduhan yang gak berdasar. Apalagi kasus Tom Lembong, kilometer 50, Nadiem hingga Kerry yang dituduh ngoplos BBM merugikan negara. Ini reaktif dan intimidatif. Inkompetensi dan kebodohan emang banyak memakan korban. Sekarang Pak Sudrajat, besok siapa? Niat baik tanpa dibarengi pengetahuan dan enggak dibatasi oleh empati ya hancur. Semua orang bisa aja terancam masuk bui. Apa negara ini udahan aja kali ya? Capek. Nggak ada yang nggak sakit melihat ini, melihat kejadian tersebut. Kalian aja yang komen, gue nangis dulu. Guys, kalian udah lihat belum video kakek-kakek yang didatengin 2 orang apa 3 orang, yang si kakeknya ini yang penjual es gabus. Nah, yang itu tahu kan yang lagi viral sekarang itu. Aduh sumpah, itu yang di bagian si kakeknya ini suruh makan es gabus jualannya itu, guys. Itu sumpah situ kayak ya ampun, kasihan banget. Itu pasti si kakeknya itu ketakutan banget, guys, gemeteran banget itu di situ. Yang di pikiran aku ya, kayak si kakek ini padahal cuman kayak nyari nafkah, nyari buat makan dia sama keluarganya gitu. Tapi kok bisa sampai segitunya gitu. Nggak tau lah. Sakit banget hati aku, mesti kayak teriris-iris banget tau gak sih ngeliat itu, guys. Kenapa lu gituin orang-orang kecil gitu? Aduh nggak tahu deh, nggak ngerti deh mau ngomong apa, guys. Speechless pokoknya. Speechless. Semoga buat kakeknya diberikan kelancaran rezeki lagi, disehatkan, sekeluarga dibahagiakan, udah gitu aja.
Semangat terus. Oh, Pak Polisi dan Pak Babinsa, kalau kalian tidak tahu dengan namanya es gabus, jangan langsung memviral-viralkan si bapak ini. Kasihan sama si bapak ini ya. Jadi kronologisnya kemarin pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026 ada di daerah Kemayoran. Jadi ada bapak tukang es ini sengaja di-stopkan atau diberi pengarahan karena ada laporan katanya es bapak ini aneh. Bapak ini menjual es jadul yang namanya es gabus. Jadi lucunya lagi, Pak Polisi tidak tahu dengan tekstur es gabus, yang Pak Babinsa atau tentara ini juga tidak tahu dengan tekstur es gabus. Jadi mereka menyatakan bahwa es yang dijualkan bapak ini katanya ini adalah palsu, terbuat dari sepon bedak katanya ya. Jadi viral lah di dunia maya hari Sabtu kemarin bahwa itu katanya es gabus terbuat dari sepon bedak. Diperas-peraslah oleh bapak tentara, diperasnya ya hilanglah airnya. Airnya mencair, zat manisnya keluar menjadi air, lalu tinggallah berbentuk busa. Itu yang diremas-remas oleh bapak Babinsa. Lalu yang Pak Polisi pun mengambil yang bekas remasan tadi, bekas remas-remas tangan tadi yang tinggal busanya itu, langsung mengeluarkan korek, mengetesnya, dibakarnya sedikit katanya. Ini meleleh katanya, saya bakar ini meleleh, ini benar-benar terbuat dari sepon. Masya Allah Pak, kalau nggak pernah makan es jadul, jangan dulu memberikan suatu pendapat atau opini ya Pak ya. Saya ini biasa, saya ini orang kampung, dari kecil suka makan es gabus itu ya. Dan sekarang bahkan saya bisa membuatnya. Tinggal adon saja itu, tinggal beli hungkui di depan sana, ya dikasih pemanis. Kau masih kasih susu nggak apa-apa, kasih santan lebih enak lagi. Memang seperti itu, kalau sudah dimasukkan di freezer dia beku berbentuk lempengan kayak kue bolu diiris ya, kayak kue lapis diiris. Lalu kita letakkanlah kita itu di ini ya, di freezer. Akhirnya dia itu menjadi es. Jadi yang cairannya tadi yang enak kalau digigit, dikunyah-kunyah ya. Namun kalau es itu sudah mencair, apalagi bapak yang penjual es ini sudah berjalan kemana-mana di daerah Kemayoran, daerah tetanggamu, akhirnya airnya itu meleleh, tinggallah busanya yang tersisa. Ibaratnya yang es itu sudah tidak terlalu dingin lagi. Jadi memang bentuk sisanya, apalagi kalau kalian peras-peras, itu menjadi seperti sepon bapak. Itulah namanya es gabus ya bapak. Jadi sudah viral di media sosial bahwa bapak yang tua ini penjual es, katanya ini penjual es palsu. Untung yang bapak kalian marahi ini, yang kalian tegur ini, bapaknya sudah tua, jadi dia nggak protes. Coba kalau dia bapaknya masih muda, umur 40-an, barangkali terjadilah adu fisik di antara mereka. Karena dia ini memang berjualan, dia nggak ngerti juga. Bukan bapak ini yang membelinya, bukan bapak ini yang membuatnya, bukan dia yang buat. Bapak ini cuma sebagai distributor, dia tuh cuma menjualkan es keliling ya. Misalnya es gabus kayak gitu ya. Jadi bapak ini sekarang sudah dinyatakan makanan yang dijualnya itu memang layak dimakan, layak dikonsumsi. Karena contoh atau sampel barangnya ya, sampel dari es gabus bapak ini dibawa ke laboratorium untuk membuktikan ya, membuktikan bahwa apakah benar es itu layak dimakan atau tidak. Akhirnya diberilah klarifikasi dari pihak Babinsa sana, dari polisi sana di daerah Kemayoran itu, yang katanya memang es itu layak dimakan, layak bisa dimakan ya. Memang benar itu yang namanya es gabus. Jadi Bapak Babinsa dan Bapak polisi yang ada di foto ini ya, terima kasih kamu sudah melindungi wargamu. Katamu kemarin tidak boleh dimakan, itu namanya es gabus palsu terbuat dari sepon bedak ya. Namun kalau kamu belum pernah makannya, janganlah kamu sekali-sekali bicara seperti itu. Kita selidiki dulu, kita cicip dulu. Ini Bapak Babinsa malah ayo makan oleh kamu, biar kamu yang modar duluan, jangan anak-anak sekitar sini. Masya Allah subhanallah. Jadi dari kisah ini bisa kita ambil kisahnya, jangan mudah-mudah untuk mengambil suatu kesimpulan atau suatu
kalau tidak ada pembuktian ya. Jangan langsung menuduh orang. Jadi Bapak ini kalau dia mau menuntut bisa itu Bapak. Kasihan dia sudah jual es gabus sampai orang tua seperti ini ya. Mungkin dia kemarin gugup takut masukkan di penjara. Katanya mau dilaporkan, mau ditinggalkan di polsek dulu. Nanti mau laporan dengan bosnya juga nggak bisa. Katanya kamu harus ditahan dulu untuk memberikan klarifikasi. Oke, ini kasus tentang es gabus yang berada di alamat Kemayoran ya, di jalan apa ya, Utan Panjang ya. Jalan Utan Panjang 3 RT 10 RW 5 Kemayoran, itu alamatnya yang viral kemarin.